At-tarhibu minat tatwili wa min ayya ummar rajulu qauman wa hum lahu karihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekhul Muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. 3 hadis kita baca di dalam kitab Fathul Qaribil Mujib, yaitu tentang ancaman seorang imam yang memanjangkan bacaannya bila mana di masjid yang umum. Juga ancaman buat seseorang yang memimpin sholat sedang makmum tidak suka kepada dia. Di dalam hadis pertama, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, shalla Mu'adzun bi ashabihil isya. Mu'adz bin Jabal salat menjadi imam, memimpin sahabat-sahabatnya salat isya. Fatawwala alaihim, dia panjangkan bacaannya atas mereka. Kelar salat ada yang ngadu, ya Rasulullah, Mu'adz tuh kalau jadi imam panjang amat. Nabi panggil. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturidu antakuna fattanan ya Mu'adz, kamu kepengen menjadi penyebar fitnah hai Mu'adz, dengan dipanjangin orang jadi kapok berjamaah. Ini jadi kamu menjadi biang kerok fitnah, kamu kepengen begitu? Artinya ditegur. Idza ammamta, apabila engkau mengimami sholat, faqra, baca yang sedang-sedang aja, contohnya bisyamsi wa duhaha, atau juga wasabbihis marabbikal a'la, artinya utuh satu surah, atau juga walaili idza yaghsha. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di bawah ada keterangan Jabir meriwayatkan bahwa Mu'adz siapa? Yaitu Mu'adz bin Jabal al-Ansari. Dia memanjangkan bacaan pada mereka, ini makmum, wahum jama'atun ghairu mahsurin fil masjidil am, jamaah yang tidak terbatas di masjid yang umum, siapa aja datang ke situ. Beda sama jamaah yang terbatas. Jamaah rutin orangnya entu lagi, dan jamaahnya redo, silahkan mau dipanjangin nggak apa-apa. Ini kalau di jamaah yang tidak terbatas di masjid yang umum, jangan dipanjangin bacaan surahnya. Kenapa?
walam yu'lam ridhahum bitatwil, tidak diketahui redonya mereka dengan dipanjangin. Kira-kira mereka terima enggak kalau imamnya bacaannya panjang begitu. Kalau memang jamaah yang udah redo nggak ada masalah, emang jamaahnya bangsa doyan semua dipanjangin. Tapi kalau jamaahnya umum, coba hadirin sholat di musola stasiun Gambir, sholat maghrib baca amma yatasaalun, kira-kira gimana? Makmumnya empot-empotan, ketar-ketir, suara pengumuman udah manggil-manggil, penumpang kereta Surabaya 5 menit lagi kereta berangkat, kira-kira gimana? Itu dibilang fatanan di situ. Imam jadi pembuat fitnah. Nah, wakanu ahla nakhilin wa zira'a, mereka ini yang jadi makmum memang petani kebun korma. Maksud Nabi aturidu antakuna fatanan, kau kepengen jadi pembuat fitnah, yaitu muqi'an lahum fil fitnah, kamu ingin menjerumuskan mereka dalam fitnah wahai Mu'adz. Ya. Bagaimana? Bita'akhurihim anil jama'ati, dengan menundanya mereka berjamaah. Siapa imamnya? Lama banget. Nah, mata alimu min katatwil, kapan mereka tahu engkau memanjangkan bacaan, akhirnya mereka entar-entaran deh, imamnya lama. Wa qadishtaka Mu'adzan ahadu ashabihi, telah mengadukan tentang Mu'adz salah seorang sahabatnya. Dia lapor pada Nabi, ya Rasulullah, Mu'adz kalau jadi imam biang lama banget. Maka Nabi nasihati Mu'adz. Ini hebatnya para sahabat Nabi, kalau dinasihati Nabi nerima, nggak gede ambek. Yang repot dibilangin gede ambek. Nah, ini kan falsafahnya seorang imam kalau dikritik, bila mana kritiknya itu benar, bagus, ya terima. Seorang pemimpin begitu. Kalau ada makmum yang melaporkan bahwa perilaku imam kurang bagus, ya terima, harus dievaluasi. Selanjutnya, hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amma ahadukum, apabila mengimami oleh salah seorang kalian jadi imam, an-nasa mengimami manusia, fal yukhaffif, ringankan. Nabi jelaskan kenapa ringankan, fa inna fihim, sesungguhnya di tengah mereka itu as-saghira, ada anak kecil, wal kabira, ada yang sudah sepuh, udah tua, wadzal hajati, ada yang punya keperluan. Fa idza shalla wahdahu, kalau dia sholat sendirian, falyusalli kaifa syaa, silahkan dia sholat betapa dia kehendaki, mau panjang silahkan, nggak apa-apa. Muttafaqun alaih,
Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Keterangannya, idza amma ahadukum aisara imaman bi iqamati sultani au nuwabihi, menjadi imam dengan diberi izin oleh penguasa atau wakilnya, au shalla munfaridan, atau dia lagi sholat sendiri, tsumma tamma bihi ghairu, kemudian orang lain tiba-tiba bermakmum sama dia, Nabi perintah ringankan sholatnya. Nabi sendiri pernah lagi sholat jadi imam, ada suara tangisan bayi, Nabi persingkat sholatnya. Kenapa? Ibunya itu bayi jadi makmum lagi berjamaah. Coba kalau dipanjangin, kira-kira pikiran ibunya gimana? Ke bayi. Iya. Fa idza shalla wahdahu, kalimat apabila dia sholat sendirian, aimun faridan, atau sholatnya berjamaah, ai bi jamaatin mahsurina radina bitatwil, atau dia menjadi imam sholat berjamaah, jamaah yang terbatas, udah gitu makmumnya redho dengan panjang bacaannya imam, imamnya suaranya enak, dia demen, nah fal yusolli kaifa syaa, silahkan sholat sebagaimana dia kehendaki. Artinya fi qiraatihi, dia mau panjangin bacaannya, wa ruku'ihi, rukuknya dia panjangin, wa sujudihi, sujudnya dia panjangin, malam yu'addit tatwilu ila waswasah, selama manjanginnya itu tidak menjurus kepada was-was, atau juga ila dhiqil waqti, kepada mepet waktu. Nah kalau kepanjangan sholat maghrib sampai mepet ke isya kan repot. Nah, jangan begitu. Fafil hadis, apa faedah yang diambil dari hadis ini? Kalau salah seorang kalian mengimami manusia, ringankan. Faedahnya, hasun ala mura'atil masalihil ammah, anjuran untuk memperhatikan maslahat umum, kepentingan umum. Ini bicara sholat loh, masih ada pertimbangan kepentingan umum, ringankan. Gimana urusan di luar sholat? Kalau berkenaan dengan sholat saja masih dipertimbangkan kepentingan umum, jangan dipanjangin, apalagi di luar sholat. Perhatikan itu kepentingan maslahat rakyat secara umum, perhatikan. Yang kedua, dari hadis ini, talabu fiqhil imam, dituntutnya, mengertinya seorang pemimpin, namanya peka terhadap rakyat. Sholat berjamaah jadi imam, dia mesti peka. Di antara makmum ada yang anak-anak, ada yang sudah sepuh, ada yang punya hajat. Seorang imam itu, seorang pemimpin mesti peka membaca suasana, tepat atau enggak, dipanjangin banget. Kalau kurang tepat jangan. Begitulah sosok pemimpin. Dari hadis tadi, talabu fiqhil imam, emang dituntut seorang pemimpin itu mesti orang yang mengerti, peka, bukan yang pelangak-pelongo. Kalau menjadi imam sholat dituntut yang jujur. Sholat maghrib 3 rakaat jangan dipangkas jadi 2 rakaat. Namanya toh imam bohong.
Sholat isya 4 rakaat, dia bikin 3 rakaat. Berarti imamnya bohong nggak? Bohong. Kita yang jadi makmum bisa pertahankan itu imam? Kagak. Udah nggak sejalan. Kalau istilah fikih, rakaat ketiga udah ditambih subhanallah, dia kagak peka, tetap aja tasyahud akhir. Nah sholat isya harus 4 rakaat jadi 3. Makmum udah tambih subhanallah, dia masih mangkreng aja duduk tasyahud akhir. Sikap kita makmum gimana? Mufaraqah, pisah diri. Karena apa? Imamnya udah nggak sesuai. Yang ketiga, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap kali bersabda. Kana yaqulu, ada fi'il mudhari setelah kana, yadullu 'alal muwadhabah, menunjukkan Nabi seringkali bilang 3 kelompok nih. Salasatun la yaqbalullahu minhum sholatan. Bermula ada 3 kelompok yang Allah tidak terima daripada mereka sholatnya. Nggak keterima tuh sholatnya. Aila turfa'u sholatuhum ilas sama, tidak terangkat sholatnya ke langit. Wala tatajawazu adzanahum, tidak melampaui telinganya, apalagi nembus ke langit. Ini ada 3 kelompok yang Allah nggak terima sholatnya. Siapa tuh yang pertama? Man taqaddama qauman. Taqaddama qauman ay amma qauman, orang yang mengimami satu kaum. Asal makna taqaddama maju, ya tentu yang dimaksud kalau maju dia mengimami satu kaum. Wahum lahu karihun, sedang para makmum itu benci sama dia, kagak suka. Kenapa kok ini imam dibenci? Haitsu innahum ra'au taqsiran fi af'alihi, sekira-kira mereka atau makmum melihat keteledoran dalam perilaku perbuatan imam. Perilakunya kagak beres, pengen maju jadi imam, lah makmum nggak suka. Udah jadi imam, nggak jadi imam aja wajib tutup aurat, lah udah jadi imam kesono kemari masih pakai celana pendek. Kerja bakti ya silahkan, ya pakai dong celana training yang panjang. Kenapa? Ini namanya nggak bisa menyesuaikan diri. Wa naqson fi siratihi, ada kekurangan pada sirohnya, yaitu track recordnya, latar belakangnya nggak sempurna. Wal imamatu syafa'atun, kepemimpinan itu dia bisa kasih syafaat. Orang yang jadi imam bakal kasih syafaat. Wala yastashfi'ul abdu illa biman yuhibbuh, seorang hamba tidak bisa minta syafaat kecuali kepada orang yang dia sukai. Lah bagaimana minta syafaat? Orangnya aja kagak dia demenin. Nah, bagaimana hukumnya andai kata imam ini tidak disukai makmum, dia tetap mangkreng berkeras kepala untuk maju jadi imam?
di sini ada dua pendapat. Waqtulifa fi imamatil mabghudi, diperselisihkan mengenai keimaman orang yang dibenci sama makmum. Faqila tahrum, satu pendapat bilang haram, nggak boleh tuh orang memaksakan diri jadi imam, orang lain pada kagak demen sama dia. Pendapat lain bilang waqila tukrohu, pendapat lain bilang nggak sampai haram, cuma makruh. Cari deh yang lain, imam yang disukai oleh makmum. Itu yang pertama. 3 kelompok yang Allah tidak terima sholatnya. Pertama, orang yang maju menjadi imam sedang orang-orang tidak menyukai dia, gedek benci sama dia. Itu dalam sholat berjamaah, falsafahnya dalam itu. Jangan maksain diri jadi pemimpin kalau rakyat kagak demen, kan begitu bahasa sederhananya. Majang fotonya aja udah 4 ya. Udah ogah. Yang kedua, warajulun ya'tis sholata dibaron, akar kata dari dubur, seorang yang mendatangi sholat di luar waktu. Ya Allah kagak terima. Ayatiha ba'da fawati waktiha wa idbari, dia mendatangi itu sholat sesudah luput waktunya. Keenakan main bola belum sholat asar, lah begitu dia mulai sholli fardol asri, kedengeran apa? Maghrib azan. Yo kalau gitu aneh kagak jadi deh sembahyang asar, tambah dosa lagi. Habis katanya kagak diterima, ya salah ente. Main bola silahkan, gugurin dulu kewajiban sholat fardu asar, selesai. Ini keenakan main bola, ya Allah. Kita girang, alhamdulillah belakangan saudara-saudara kita pada rajin bangun malam, alhamdulillah. Syukur ya, alhamdulillah. Nggak usah disuruh, pada rajin bangun. Ngapain? Jadwal sholat sama jadwal bola apalan mana? Yang nggak punya STB bela-belain beli, saking pengen apa itu. Yang ketiga, warajulun i'tabada muharraran, seseorang yang memperbudak orang yang merdeka. Artinya ay azalla hurran, seseorang yang suka menghina, mengintimidasi orang merdeka, dihinakan sampai seperti budak. Allah nggak terima tuh sholatnya tuh. Faja'alahu abdan lahu ta'addiyan wa zulman, maka dia jadikan seperti budaknya, padahal ini orang merdeka, dia jadikan seperti jongosnya tuh, udah kayak budak. Ta'addiyan wa zulman, karena udah sewenang-wenang, zalim. Udah manusia merdeka dianggap budaknya dia, apa yang dia mau harus diturutin. Fahadha khasmullahi azza wa jalla, orang yang model begini memperbudak orang merdeka, musuhnya Allah, khasmullah.
di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menjabat gubernur di Mesir Amr bin As. Satu waktu anaknya Amr bin As bertindak sewenang-wenang. Ada seorang anak berkulit hitam, tidak punya salah, ditempeleng. Mentang-mentang dia rakyat kecil, nah dia kagak terima. Salah saya apa? Mentang-mentang dia ada anak pejabat berkuasa, kok saya ditempeleng? Lapor, kirimin surat ke Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab balik kirim surat kepada gubernur Amr bin As. Ditegur, mata ista'battumun nasa waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Semenjak kapan kamu memperbudak orang padahal mereka dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka? Tegur, panggil tuh si korban, Anda terima? Ya kagak terima, orang kagak punya salah, main tempeleng aja. Mana dia pelakunya? Anak gubernur. Enggak apa-apa, kalau memang dia salah, kisos, tempeleng lagi. Jadi Umar mengajarkan prinsip keadilan. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nggak bisa. Walaupun anakmu itu, Anda sebagai pejabat, anak Anda bersikap arogan kepada rakyat kecil, dia tidak bersalah, dia menuntut haknya dizolimi, ya balas lagi. Maka dalam sejarah diabadikan kata-kata Sayyidina Umar, mata ista'battumun nasa waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Semenjak kapan kamu memperbudak orang? Ibunya saja melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Nah, kita kaitkan dengan hadis tadi. Allah kagak terima sholat tiga kelompok, yaitu kelompok yang ketiga, rajulun i'tabada muharraran, seseorang yang menghina manusia merdeka. Di sini ada nggak budak di negeri kita? Ada nggak budak? Merdeka. Lagu kebangsaan kita aja, merdeka, merdeka. Kita sudah merdeka. Tapi terkadang realitanya kasihan rakyat kecil. Ya. Bagaimana diperlakukan oleh orang luar? Nggak boleh begitu. Lihat seorang pengusaha Muslim Arab yang hidup di Perancis. Setiap wanita yang bercadar diberlakukan hukuman kena denda. Dia umumin, dia pengusaha, siapa-siapa yang dikenakan denda karena bercadar, saya yang bayar dendanya. Hebat. Lapor, saya yang bayar. Seolah-olah dia ingin mengatakan, pakailah wahai wanita muslimah cadar-cadar kalian, walaupun kalian berada di negeri non muslim begini, Perancis, mereka memberlakukan undang-undang seperti itu, saya yang bayarin. Itu namanya izzah, punya harga diri. Jangan malah dibalik. Ya Allah, sama saudara sendiri judes, sama orang lain ramah banget. Kalau istilah orang Betawi sindirannya, anak monyet digendong-gendong, anak sendiri ditelantarin. Terbalik nggak? Monyet, monyet kan kita nggak boleh celak, emang hidungnya begitu, memata.
Monyet sampai dipeluk-pelukin, disayang-sayang. Anak sendiri minta jajan ditempeleng. Paham nggak maksudnya? Sama saudara sendiri pribumi ditelantarin, sama yang lain wah, sampai merunduk-runduk. Jangan begitu. Wafil babi, dalam bab ini hasun ala ikhtiyaril imam, tuh anjuran untuk memilih seorang pemimpin biar selektif. Kan lagi bicara sholat berjamaah, kalau makmum siapa aja jadi, tapi untuk jadi imam ada syarat-syaratnya. Tuh, hasun ala ikhtiyaril imam, anjuran untuk menseleksi seorang pemimpin. Sama juga milih genteng yang tugasnya mengayomi yang ada di bawah, jangan sampai kehujanan, jangan sampai kepanasan. Lihat track record atau genteng, tanahnya tanah lempung apa tanah got. Kalau tanah got mutanajis nggak? Mutanajis. Kalau track recordnya udah begitu, diusung ke atas, berabe, nanti dia bergeser-geser terus. Tempat di sini kering, nyari yang basah. Begitu hujan apa yang terjadi? Bocor. Siapa yang menanggung kebocoran? Tuh yang di bawah tuh, karpet, bangku. Hasun ala ikhtiyaril imam. Kemudian apa? Wa kaunuhu, keadaan si imam pemimpin itu faqihan, cari pemimpin yang mengerti, faqih. Dia ngerti. Udah gitu apa? Solihan, cari pemimpin yang soleh. Bukan soleh jurusan mau diusung pakai sorban, pakai jilbab, datang ke pesantren. Pesantren ini pesantren tahfidz, ya. Hafal berapa juz? 30. Masih kurang berapa juz lagi? Masya Allah. Pemilik pesantren sampai bingung jawabnya. Orang udah khatam 30 juz masih nanya masih kurang berapa juz lagi. Itu kan kelihatan sendiri. Ya Allah ya Rabbi, sama kitab sucinya dikagak paham. Quran maksimal 30 juz dikata masih kurang berapa lagi gitu. Ghairu laimin, tidak tercela perilakunya. Wala haribin, tidak kabur. Min khidmati sayyidihi, daripada berkhidmat kepada tuannya. Dia selalu berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqiban lillahi taala, merasa diawasi oleh Allah taala, muaddiyan li amanatihi. Tuh, milih pemimpin yang melaksanakan amanah yang diembannya. Kalau yang kagak amanah repot nanti. Mutakhalliqan bil mahamidi, berperilaku, berperangai dengan sifat-sifat yang terpuji. Sayyidina Umar bin Khattab ada di antara orang yang sedianya mau dilantik menjabat satu pimpinan di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Saat orang ini datang, dia terheran-heran. Umar begitu kasih sayang, merangkul, mencium dengan penuh kasih sayang lembut kepada anaknya. Dia lagi pelukin. Dia tanya, "Ya Amirul Mukminin, sempat-sempatnya Anda cium anak?" Sayyidina Umar balik bertanya, "Oh iya, ini anak saya."
Selama ini yang dia tahu Umar tegas, tapi dia kaget Umar begitu lembut. Umar balik bertanya, kau punya anak? Punya. Wallahi ya Amirul Mukminin, seumur hidup saya nggak pernah cium anak saya. Langsung dimutasi. Kenapa? Berbahaya orang begini. Nah kalau dalam rumah tangganya aja nggak punya ruhama, kasih sayang, bagaimana sama rakyat nanti? Ya. Nah bininya jatuh terpleset didiemin aja. Tuh Sayyidina Umar tuh, wah repot nih, ame anak aja nggak ada sayang-sayangnya, gimana ama rakyat? Mutakhalliqan bil mahamidi qad hadzabathu sholatuhu. Sosok pemimpin, dia dididik, diedukasi oleh sholat yang dia lakukan. Sholat itu mendidik dirinya makin amanah, makin jujur, kan begitu. Coba sholat, orang lain nggak tahu kita udah kentut, bisa kita bohongin orang, tapi depan Allah sah nggak itu sholat? Nggak sah. Itu kan diajar kejujuran. Harus jujur bahwa kita sudah berwudu atau sudah batal. Fagharasat fihi khaufallahi ta'ala. Salat itu menanamkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Fa'ahabbahullah. Kalau udah tertanam rasa takut, maka Allah menyukai dia. Wa ahabbahul muslimun. Orang-orang muslimin jadi suka sama dia. Wallahu a'lamu bissawab wa ilmuhu atam wala ilma lana illa ma'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.